Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin peserta simposium yang terhormat, kita ikuti simposium terakhir hari ini, yaitu simposium ke-13 dengan moderator Dr. Harun Hudari, spesialis penyakit dalam, konsultan penyakit trofik infeksi, dengan pembicara yang pertama Dr. Mediarti, spesialis penyakit dalam, konsultan hemato-onkologi medik, dengan judul The Emergence of Invasive Mold Disease in High-Risk Cancer Patients. Yang kedua, Dr. Zen Ahmad, spesialis penyakit dalam, konsultan pulmonologi, dengan judul Focus HAP or VIP, Navigating the Multi-Drug Resistant Pathogens Infection Treatment Paradigma. What, when, and how should we do? Dan yang ketiga, Dr. Suyata, spesialis penyakit dalam, konsultan gastroenterohepatologi, dengan judul What will we choose for the first line drugs in chronic hepatitis B? Untuk memandu acara simposium ini akan langsung dipandu oleh moderator. Berikut kurikulum vitae dari beliau. Dr. Harun Hudari, spesialis penyakit dalam, konsultan penyakit tropik infeksi Vinasim. Lahir di Palembang pada tanggal 3 Mei 1970. Jabatan beliau saat ini merupakan staf divisi tropik infeksi, Departemen Penyakit Dalam FK Unsri, Rumah Sakit Muhammad Hussein Palembang. Dengan riwayat pendidikan, Dokter Umum di FK Unsri, TMT 1996. Spesialis penyakit dalam di FK Unsri pada tahun 2008, konsultan penyakit tropik infeksi di FK Unsri pada tahun 2017. Baiklah, untuk memulai simposium kita ke-13 ini, akan langsung dipandu oleh moderator. Kepada Dr. Harun Hudari, spesialis penyakit dalam, konsultan penyakit tropik infeksi, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta simposium Temu Ilmiah Penyakit Dalam 2021 yang berbahagia, yang masih hadir pada hari ini di simposium ke-13 yang merupakan simposium terakhir dari rangkaian Temu Ilmiah Penyakit Dalam, kita akan mendengarkan paparan dari 3 orang pembicara. Yang pertama telah hadir bersama kita Dr. Mediarti, spesialis penyakit dalam, konsultan hematologi onkologi medik Vinasim, yang akan menyampaikan materi tentang the emergence of invasive mold disease in high-risk cancer patient. Beliau akan menyampaikan simposium tersebut, namun sebelumnya kita akan membacakan dulu kurikulum vitae beliau. Dr. Mediarti, spesialis penyakit dalam, konsultan hematologi onkologi medik Vinasim, lahir di Palembang 4 April 1958. Jabatan Ketua Divisi Hematologi Onkologi Medik dan Ketua Bagian Penyakit Dalam Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya, Rumah Sakit Muhammad Hussein Palembang. Riwayat pendidikan S1 FK Unsri tamat tahun 1984. Spesialis penyakit dalam dari FK Unsri tamat tahun 1997 dan konsultan hematologi onkologi medik tamat tahun 2003. Untuk selanjutnya kami persilakan kepada Dr. Mediarti untuk menyampaikan materi simposium yang pertama ini. Kami persilakan.
Oke, selamat siang. Salam sejahtera buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sampai saat ini ya masih banyak yang mengikuti acara simposium TIPD yang ke-13. Mudah-mudahan belum ngantuk ya. Mudah-mudahan belum ngantuk. Jadi di sini saya mendapat tugas dari panitia untuk membawakan topik mengenai the emergence of invasive mold diseases in high risk cancer patient ya. Jadi infeksi jamur pada pasien kanker yang punya risiko tinggi ya. Ini disclaimer. Ini outline saya ya, itu dimulai dengan kanker dan infeksi ya. Nah, jadi secara umum risiko sangat tinggi terjadi pada transplantasi sumsum tulang alogenik pada pasien dengan leukemia ya, di mana untuk risiko yang rendah itu terjadi pada pasien dengan solid tumor ya yang mendapatkan kemoterapi. Di sini terjadi kelainan kekebalan tubuh, yaitu terdapat kerusakan pada barrier mukosa dan penurunan fungsi daripada granulosit dan monosit, di mana akan menghasilkan susceptibility atau bakteri Candida dan herpes simplex pada early engagement period pada saat penderita tersebut mendapat obat-obatan tersebut. Jadi akibat dari kelainan imunitas ini dalam 6 bulan pertama menjadi predisposisi untuk reaktivasi daripada virus herpes ya, infeksi jamur dan infeksi virus yang lain pada saat post enhancement-nya ya, Ini secara epidemiologi, secara umum itu kan invasive candidiasis itu terjadi lebih dari 750.000 kejadian pada tahun dengan angka mortalitas yang sangat tinggi ya, di atas 50.000, di mana 70% itu tidak mendapatkan terapi kandidemia dalam 24 jam pertama ya. Jadi di sini infeksi jamur sangat mudah terjadi pada transplantasi bone marrow pada leukemia akut ya. Sedangkan pada beberapa epidemiologi yang lain, biomarker daripada ini dapat menunjuk radiografik ya, biomarker dari radiografik dapat menunjukkan ini akibat dari infeksi jamur yang invasif ya. Jadi pertumbuhan jamur ini dapat dicegah dengan adanya pertumbuhan atau perkembangan antifungal yang dapat mengobati dan mencegah resistensi daripada terapi terhadap jamur tersebut. Nah, ini kejadian infeksi jamur ya, kejadian infeksi jamur di sini dapat kita lihat memang Candida yang paling tinggi ya, 39,8%, diikuti oleh di sini Aspergillosis ya, 27% ya. Jadi emergensinya terapi infeksi jamur ini memerlukan pendekatan diagnosis itu ya. Yang paling banyak di sini infeksi, contohnya kandidiasi, mukormikosis ya. Kemudian kandidemia ini juga menyebabkan infeksi pada darah dengan angka mortalitasnya lebih tinggi dari 30%.
sedangkan Aspergillus dan lain-lainnya itu juga 45% ya. Jadi kalau sudah kena Aspergillus lebih tinggi lagi kejadiannya. Untuk pasien yang dirawat di ICU, angka kejadian daripada infeksi jamur ini lebih tinggi lagi sampai 67%. Faktor resiko infeksi fungal pada pasien-pasien kanker itu sangat tergantung dari broad spektrum antibiotik yang kita berikan pada pasien-pasien dengan kanker tersebut. Adanya imunosupresi, ada terapi kortikosteroid, dan long stay dirawat di rumah sakit, di ICU, di rumah sakit yang lama. Kemudian hampir setiap pasien tersebut mendapatkan total parenteral nutrisi parenteral yang total ya. Juga terjadi prolong neutropenia. Kadang-kadang pasien memerlukan hemodialisis atau terjadi akut renal failure dengan komorbid diabetes, kemudian juga kadang-kadang pasien memerlukan mechanical ventilasi ya, juga memerlukan alat bantu, misalnya di gastrointestinal memerlukan endoskopi atau tindakan cardiac surgery yang merupakan faktor pencetus atau memudahkan terjadinya infeksi jamur. Nah, ini faktor risikonya ya. Jadi faktor risiko di sini intravenous broad, tadi sudah saya sebutkan bahwa intravenous broad spectrum biasanya itu juga memudahkan kolonisasi dari infeksi jamur ya. Tadi sudah saya sebutkan pemasangan vena sentral, nasogastric tube, komorbid atau tinggal di ICU yang lama, dan terapi tadi ya barusan kita dapat pencerahan mengenai total parenteral nutrition pada pasien-pasien kanker terutama di sini ya. Ini sama, ini faktor risiko yaitu operasi abdomen itu juga faktor risiko. Kemudian kemoterapi ataupun radiasi itu juga akan menyebabkan imunosupresi, atau terapi kortikosteroid dan imunosupresif yang lain. Di sini juga transplantasi. Dan yang paling penting tetap kita pada pasien elderly ya, jadi pada pasien lansia itu merupakan faktor mudah terjadinya infeksi jamur. Jadi spesifik infeksi jamur pada pasien kanker yang di sini Candidemia ya, karena Candida species ini banyak pada pasien-pasien dengan neutropeni. Pasien kanker seperti kita ketahui banyak sekali dengan neutropeni, bisa karena gangguan pada sumsum tulangnya ataupun akibat efek samping daripada kemoterapi. Juga di sini disebabkan oleh Candida albicans, sedangkan Candida glabrata ini yang merupakan non-albican Candida itu sering pada pasien dengan keganasan hematologi ya. Nah, sedangkan Trichosporin spesies, Geotrichum spesies, dan Rhodorhudra spesies ini juga menyebabkan infeksi oportunistik yang paling sering menyebabkan morbiditas dan mortalitas pada pasien-pasien onkologi atau dengan keganasan. Ini juga Aspergillus, tadi kan sampai 47%. Bagaimana diagnosis infeksi fungal ini? Ya, jadi untuk pasien-pasien dengan invasif candidiasis kita harus melakukan kultur yang paling bagus itu dengan kultur histologi ya. Di sini bisa kita mulai periksa dari bawah nih, C-reaktif protein, kemudian PCR dan pemeriksaan 1,3 beta D glukan. Ya, nggak tahu di sini bisa nggak dokter? Terharum belum ya, kita baru bisa sampai PCR. Ini sangat sensitif untuk kolonisasi daripada jamur. Baru antigen antibody enolase manan, ini galaktomanan. Kemudian yang paling sensitif itu kultur histopatologi ini ya. Jadi di sini sebenarnya kita harus melakukan pemeriksaan serum galaktomanan atau beta D glukan karena sensitivitasnya sangat tinggi ya. Nah, jadi gold standarnya sebenarnya tadi yang paling tinggi adalah kultur tisu ya, kultur tisu untuk melakukan pemeriksaan histopatologi melihat adanya kolonisasi sehingga dapat membedakan antara kolonisasi atau invasi daripada ke jaringan ya. Nah, ini gambaran klinisnya.
ya. Gambaran klinisnya kalau di kulit mungkin kita sudah tahu semua ya, ada papul, nodul, purpura, ulcer, selulitis. Ini diagnosisnya tadi sudah disebut ya. Jadi minimal itu untuk mungkin kita bisa sampai ke PCR ya, jadi pemeriksaan CRP itu bisa ya untuk sinonasal juga bisa. Di sini di simptomnya adalah nyeri pada muka, epistasik, epitaksis. Kalau oral cavity bisa sariawan ini ya, atau ulkus yang nekrotik ya. Nah, pada dada sering ada pleuritic chest pain ya, sesak napas, batuk, hemoptysis atau pleural rap ya, batuk dan pleural rap dengan nyeri ya. Pada mata ini ditemukan chorioretinitis, sedangkan pada central nervous system atau pada sistem saraf itu kadang-kadang ada meningism ya, ada focal neurology deficit ya. Nah, bagaimana manajemen infeksi fungal ini? Jadi di sini kelihatan bahwa kalau dilakukan terapi antifungalnya terlambat, jadi hospital mortality-nya sangat tinggi sekali ini. Jadi di sini kalau kurang dari 12 jam ini sampai 10% ya. Nih. Tapi kalau misalnya di atas ini sudah mencapai 30% ke atas. Jadi sebaiknya infeksi jamur itu kita cepat diagnosis sehingga kita dapat memberikan antifungalnya dalam waktu kurang dari 12 jam. Di sini ditemukan di dalam kultur darah. Nah, kultur darah sayangnya kita walau kultur jamur tetap biasanya tetap hampir rata-rata 1 minggu baru keluar ya. Nah, ini agen-agen anti jamur ya. Mungkin kita sudah tahu semua, Polyens itu AMPO-B deoksikolat, liposomal AMPO-B ya. Untuk amphotericin B, AMPO-B ini ya, karena efek sampingnya yang tinggi sekali, kita jadi biasanya di orang steril kita jarang pakai ya di rumah sakit Muhammad Utsaiz ini. Yang sering kita pakai adalah golongan azol. Ini hampir ada semua, itraconazole, fluconazole, voriconazole itu merupakan sponsor kita siang ini ya. Kemudian yang lagi ngetren itu sebenarnya echinocandin ya, caspofungin, micafungin dan anidulafungin yang punya sponsor kita siang ini ya. Sedangkan anti metabolite itu flucytosine ya. Nah, ini terapeutik konsepnya. Jadi kalau kita sudah presumptif adanya infeksi fungal, kita tinggal dilihat kalau profilaksis hanya dikerjakan untuk pasien intermediate dan high ya. Sedangkan preemptif hanya untuk low dan intermediate itu kita berikan antifungal. Sedangkan untuk intermediate dan high itu tidak ada data. Sedangkan empirik itu hanya kita berikan pada intermediate dan high ya. Yang definitif ya, namanya definitif kita terapi semua ya. Ya. Ini kerja daripada antifungal, target daripada antifungal yang tadi, di mana Polyens ini dia bekerja pada ergosterol, pada sel membran daripada jamurnya. Sedangkan echinocandin memang dia kerjanya di beta 1,3 glukan sintase pada membran pada jamur ini ya. Sedangkan azol ini kerjanya juga di sintese dari pathway daripada ergosterol juga ya, hampir sama dengan Polyens ya. Di sini flucytosine kerjanya di RNA sintetase daripada jamur ya. Nah, ini. Jadi echinocandin ini merupakan kompetitif inhibitor, non-kompetitif inhibitor dari sintesis beta 1,3 glukan ya, yang merupakan konstituen yang daripada dinding sel Candida ini. Ya, dia akan menghambat sintesis daripada beta 1,3 glukan di sini, ya, echinocandin.
Nah, jadi ini ada satu jurnal juga yang mengatakan bahwa kandidemia itu yang didapatkan dengan late diagnosis sehingga terapinya jadi lambat, kematian meningkat menjadi 40%. Jadi harus segera ya. Ini Candida score untuk kita melakukan terapi Candida. Di sini dia mencegah resisten spesiesnya obat yang kita berikan itu resisten. Terutama ini dikerjakan di pasien ICU atau pasien-pasien dengan sangat kita curigai adanya infeksi Candida. Yaitu di sini Candida skornya 1 poin untuk total parenteral nutrisi, pembedahan atau didapatkan multifokal kolonisasi. Sedangkan 2 poin untuk sepsis, kelainan severe sepsis. Ini cut off value-nya itu 2,5, di mana sensitivitasnya 81%, spesifisitasnya 74%, di mana kalau skornya di atas 2,5 sampai 7,5 ya. Ini strategi terapi anti jamur ya. Jadi kalau pada kasus-kasus yang intervensi dengan surgikal, ini kita berikan kalau misalnya ada akut hemotisis, adanya prevention terhadap perdarahan akibat infeksi fungal, ini juga terhadap instilasi daripada obat-obat ya. Ini juga terhadap adanya embolisasi, terutama ini biasanya pada pasien-pasien dengan pulmonary infiltrate yang luas. Ini switching daripada pemberian anidulafungin dari caspofungin ke ini akibat dari efek samping daripada kelainan daripada caspofungin tersebut ya. Jadi lebih dari 70% pasien ini dengan hepatic enzim ya. Jadi dia diganti dari caspofungin dengan anidulafungin ya. Ini sama. Jadi 76% menjadi perbaikan dengan terapi anidulafungin. Ini sama. Ini penyebab kematian ya, penyebab kematian dengan anidulafungin dia menjadi kematiannya menjadi lebih sedikit ya, dari 14,3% menjadi 5,7%. Nah, ini future perspektifnya kita sebaiknya pada pasien-pasien dengan infeksi jamur ini kita berikan juga transfusi granulosit atau dengan T-cell terapi ya. T-cell terapi ini yang akan menekan T-cell yang diaktifkan oleh jamur tersebut ya. Oke. Tapi sebenarnya granulasi transfusi ini tidak begitu kita anjurkan karena half life dari granulosit ini kan cuma 6 sampai 8 jam. Tapi di sini dengan granulosit transfusi ini 8% dari 17 infeksi ini jadi survive. Ini guidelines. Ya, ini masih dipakai sampai sekarang yang ITSA 2016 ya. Jadi pedomannya tadi neutropeni dan non neutropeni ya. Jadi candidemia neutropeni ini direkomendasikan ekinokandin. Ekinokandin tadi ada 3 kan, unidolafungin, micofungin ya. Nah, alternatifnya bisa L-amphotericin B dan fluconazole. Ya. Jadi fluconazole tapi di sini enggak begitu dianjurkan pada critical ill ya fluconazole. Ini hepatosplenic candidiasis, amphotericin B sama ekinokandin. Sedangkan intraabdomen candidiasis itu direkomendasikan ekinokandin. Ya, di sini alternatifnya bisa fluconazole. Jadi fluconazole itu kalau memang ini tidak memungkinkan ya. Ini sama
Lanjutan, oropharyngeal candidiasis bisa diberikan voriconazole, ya, 2 kali sehari, atau amphotericin B, ya. Amphotericin B ini karena dia lewat infus, jadi pasien harus dirawat, ya. Esophageal candidiasis sama, ini bisa diberikan voriconazole, ini ya, ITSA 2016. Sedangkan intravaskuler itu voriconazole tapi yang intravena, ya. Kalau oral dosisnya lebih tinggi ini, ya. Kemudian bisa chorioretinitis untuk mata, masih dapat diberikan voriconazole. Ini ITSA 2016. Nah, sedangkan ini rekomendasi dari SCMID, CMM dan ERS 2018, targeted terapi pada pulmonary disease di sini, ya. Jadi di sini tetap untuk neutropenia tapi non allo transplantasi stem cell, ya. Jadi di sini untuk meningkatkan respon dan survival rate diberikan isavuconazole. Di sini dapat juga diberikan voriconazole. Ini sama ya, ini skornya itu A, ya. Ini voriconazole, caspofungin. Ini C, amphotericin B ini B2, ya. Sedangkan konvensional ampo B itu D1. Jadi ini untuk allo transplantasi stem sumsum tulang yang neutropeni dan allo non neutropeni. Jadi konvensional amphotericin B. Ini targeted terapi yang extrapulmonary untuk meningkatkan respon dan survival. Jadi untuk surgical debridement itu memakai voriconazole. Juga untuk cure pada pasien-pasien yang harus diberikan anti jamur pada saat operasi. Yang di sini pasien dengan invasif sinus aspergillosis dapat diberikan voriconazole, L-amphotericin B, posaconazole, itraconazole, dan echinocandin. Echinocandin kita punya 2, micopungin sama unidalapungin, ya, yang punya sponsor kita siang ini. Nah, ini dari India, ya, dari India, hampir sama ini. Jadi dia untuk diagnosis itu dengan pemeriksaan serum dan bronkoalveolar fase memakai galactomanan, ya, dengan kultur juga, dengan kultur. Jadi di sini dia menganjurkan pemakaian voriconazole, ya. Ini drug of choice-nya. Ini clinical efficacy daripada invasif candidiasis memakai obat-obatan. Caspofungin itu 73%. Di sini yang tinggi adalah micafungin dan ampo B liposomal, ya. Anidulafungin itu 75, fluconazole 60,2, voriconazole 65, fluconazole itu lumayan tinggi sebenarnya 70, ya, sama ampo deoksi. Ini cuma 9. Jadi sebenarnya yang disarankan yang ini, ya. Cuma kita yang punya cuma anidulafungin, fluconazole, voriconazole. Sebenarnya ampo B deoksiribonucleic ini kita punya, tapi karena efek samping pemakaiannya terutama sepsisnya tinggi sekali, ya. Itu jarang, boleh dikatakan kita enggak pakai itu. Caspofungin juga ada. Nah, ini ITSA rekomendasi yang 2009, hampir sama dengan tadi, ya. Jadi tetap di sini direkomendasikan untuk kandidemia non neutropenic, dan neutropenic itu echinocandin. Yang suspek kandidiasi non neutropenic tetap echinocandin dengan fluconazole. Sedangkan suspek kandidiasis neutropenic di sini echinocandin dengan voriconazole. Jadi voriconazole ini masih bisa dipakai. Ini alternatifnya, ya. Kalau yang di sini ndak dapat, boleh diberikan yang alternatif. Ini systemic review aja, ya. Echinocandin itu mempunyai profil septis hampir sama dengan azole atau polyen. Cuma dia karena efek sampingnya lebih sedikit daripada azole dengan polyen, dianggap
dapat dipakai sebagai first line treatment, ya. Echinocandin. Ini mungkin slide terakhir saya. Invasif fungal infeksi merupakan penyebab morbiditas dan mortality pada pasien-pasien kanker dengan imunokompromis. Pasien dengan akut leukemia dengan transplantasi sumsum tulang dan solid organ, transplantasi solid organ itu merupakan tempat ya. Jadi pasien akut leukemia, resipien transplantasi sumsum tulang dan transplantasi solid organ merupakan dari kohort ini merupakan pasien dengan risiko terjadinya infeksi jamur yang invasif. Ini efektif immunosuppressive regimen untuk antifungal ini dapat secara landscape dapat mengatasi infeksi fungal tersebut ya. Echinocandin mempunyai profil keselamatan yang sebenarnya lebih comparable dibandingkan dengan azole dan polyen, sehingga dia dimasukkan ke dalam first line drug ya, obat-obat first line. Ya, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para serta simposium sekalian, tadi telah kita ikuti paparan dari Dr. Mediarti mengenai the emergence of invasive mold disease in high risk cancer patient. Untuk selanjutnya, pembicara kedua adalah Dr. Zain Ahmad, spesialis penyakit dalam, konsultan pulmonologi Vinasim, yang akan berbicara mengenai fokus on HAP and VIP, navigating of the MDR pathogens infection treatment paradigm, what, when, and how should we do. Untuk itu sebelumnya kita akan bicarakan dulu kurikulum vitae beliau. Dr. Zain Ahmad, spesialis penyakit dalam, konsultan pulmonologi, tempat tanggal lahir Prabu Mulih 8 Maret 1962, riwayat organisasi pendidikan dulu saya bacakan. SD Adabiah tahun 1977 juga di Palembang, SMP Adabiah di Palembang 1976, SMA 1 Palembang 1980, dokter umum FK Unsri 1988, internis FK Unsri 2000, dan konsultan paru PAPDI 2006. Riwayat organisasi anggota WABIB 17 Agustus 2016 sampai sekarang, koordinator kesejahteraan dan kemitraan Perpari 2016 hingga 2019, anggota Satker PPOK PB Perpari 2016-2019, Ketua Bidang Kasmatu 2013-2018, editor majalah CES 2015 hingga sekarang, Ketua PAPDI Sumsel 2018-2021, Ketua Bidang Pendidikan PAPDI Sumsel 2015-2018, Komisi P2KB PAPDI Sumsel 2009 hingga sekarang, dan Ketua Perpari Cabang Palembang 2013 hingga sekarang. Ketua I2 ID Palembang, Ketua Organ Pengawas YPIA 2016 hingga sekarang, Ketua Badan Pekerja Senat FK Unsri 2013 hingga 2017, narasumber Blok Respirologi, Wakil Ketua Komkordik Rumah Sakit Muhammad Husin FK Unsri, Ketua Tim TB RSMH, dan Tim Satgas COVID-19 Sumatera Selatan. Demikianlah kurikulum vitae dari Dr. Zain Ahmad, spesialis penyakit dalam, konsultan pulmonologi.
Untuk selanjutnya kita persilakan kepada Dr. Zain Ahmad untuk menyampaikan paparan materi yang kedua ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Harun. Kalau tadi Dr. Mediarti sudah berbicara soal infeksi jamur, maka kesempatan sore ini kami akan berbicara infeksi bakterial, khususnya yang mengenai organ paru. Silahkan slide-nya. Jadi kami akan berbicara mengenai topik pneumonia. Apa itu pneumonia? Pneumonia ini adalah suatu infeksi akut, di mana infeksi ini pada parenkim paru. Apa yang dimaksud dengan parenkim paru adalah distal dari bronchiolus terminalis. Gambarannya berupa apa? Pneumonia ini adanya suatu konsolidasi, baik secara klinis maupun radiologik. Kenanya di mana? Bisa satu paru atau bisa dua paru. Jadi kalau kita berbicara soal waktu akut, maka kita akan berbicara soal waktu. Masa inkubasinya cepat dalam hari. Dan kita juga akan berbicara soal dimensi adaptasi. Jadi pada kondisi infeksi yang akut, tubuh belum sempat melakukan adaptasi, sehingga simptom gejala bisa hebat, walaupun lesinya itu sebetulnya tidak luas. Berbeda dengan pada kondisi kronik, yang lesinya luas, kadang-kadang gejala klinisnya tidak seimbang. Nah, berbicara soal konsolidasi bisa kita temukan apakah itu dari pemeriksaan fisik atau dari gambaran radiologik. Sebagaimana kita pelajari di bangku sekolah dulu, bahwa pneumonia ini ditandai dengan infeksi pergerakan paru yang tertinggal, stem premitus yang naik, kemudian pada perkusi dijumpai redup dan auskultasi dijumpai adanya vesikuler yang meningkat, atau bronkial kalau dia terjadi suatu pneumonia laboralis dengan suara napas tambahan, ronki bahasa sedang. Nah, pada gambaran ronsen kita bisa melihat adanya suatu gambaran konsolidasi itu berupa infiltrat. Infiltrat yang seperti apa? Infiltrat yang baru, yang tadinya tidak ada menjadi ada, atau tadinya sudah ada infiltrat yang lama, ada peningkatan daripada jumlah infiltrat. Nah, kalau ketemu seperti itu, maka kita curiga ini adalah suatu pneumonia. Berdasarkan anatominya, definisinya tadi bahwa pneumonia ini tempatnya di mana? Distal dari bronchiolus terminalis. Artinya kita akan berbicara soal struktur ductus alveolaris. Kita akan berbicara saccus alveolaris. Kita akan berbicara alveolus. Kita akan berbicara interstisial. Dan kita akan berbicara soal pembungkus paru yang disebut dengan pleura. Sehingga berdasarkan anatomi ini, pneumonia ini kita bisa bagi lobar pneumonia bila kena satu lobus, bronkopneumonia yang berupa gambaran bercak-bercak, beberapa ductus alveolaris, satu bronchiolus respiratorius, dan terkena alveoli yang lain. Kalau terkena di interstisial, maka disebut dengan interstitial pneumonia, dan kalau terkena pembungkusnya kita sebut dengan pleuropneumonia. Nah, apa itu infeksi? Artinya ada patogen di dalam tubuh kita, sehingga untuk mendiagnosis infeksi harus menemukan patogen tersebut. Patogen itu bisa berasal dari luar tubuh, atau patogen itu bisa berasal dari dalam tubuh oleh karena mengalami pertumbuhan yang luar biasa. Berdasarkan asal dan tipe kuman penyebabnya, maka kuman ini bisa berasal dari lingkungan tempat tinggal kita, yang kita sebut dengan community acquired pneumonia, atau dia berasal dari lingkungan rumah sakit yang kita sebut dengan nosocomial pneumonia. Termasuk di sini adalah hospital acquired pneumonia dan ventilator associated pneumonia. Berdasarkan pola kumannya yang terdapat, ada kuman yang bersifat khas, maka disebut dengan typical pneumonia. Ada kuman yang tidak khas yang kita sebut dengan atypical pneumonia. Nah, jadi kalau kita lihat kapan dikatakan suatu community acquired pneumonia, bila infeksi itu terjadi di luar. Dan kita tahu bahwa masa inkubasi tersingkat daripada pneumonia sama dengan COVID adalah 2 hari. Jadi kalau kejadian itu di bawah 2 hari dia dari masuknya rumah sakit, maka kita sangat mencurigai bahwa ini adalah community acquired pneumonia. Tetapi kalau kejadian tersebut di atas 2 hari, maka kita mengatakan ini adalah
hospital acquired pneumonia. Dan kalau dihubungkan dengan pemakaian ventilator, terjadi suatu pneumonia lebih dari 48 jam setelah pemasangan ventilator, barulah kita menganggap penyebabnya adalah akibat pemasangan ventilator dan kita sebut dengan ventilator associated pneumonia. Nah, ini adalah gambaran kuman yang sering dijumpai pada pneumonia. Ini masih, kalau dia CAP, kuman yang tersering adalah Streptococcus pneumonia. Namun kalau dia sudah nosocomial pneumonia, ini sudah lebih bergeser ke arah gram negatif basil. Namun kalau dia atypical pneumonia, tidak banyak kuman penyebabnya. Antara lain adalah Mycoplasma pneumonia, Chlamydia pneumonia, ataupun Legia pneumopili. Nah, ini juga adalah gambaran grafik bahwa Streptococcus pneumonia itu adalah penyebab patogen tersering pada pneumonia yang dijumpai di masyarakat atau community acquired pneumonia ini. Teman-teman sejawat sekalian, ini juga memperlihatkan kalau di community itu adalah paling sering Streptococcus pneumonia, namun kalau dia di rumah sakit, maka kuman-kuman gram negatif terutama Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter baumannii, Klebsiella pneumonia, ini adalah kuman-kuman yang sering dijumpai di lingkungan rumah sakit, baik terutama di ruang-ruang ICU intensive care unit. Nah, kita juga melihat kapan dikatakan suatu kuman itu MDR. MDR itu adalah resisten yang dapat setidaknya terhadap satu antibiotik pada 3 golongan antibiotik atau lebih. Jadi kalau dia hanya resisten terhadap 2 golongan antibiotik, belum dikatakan MDR. Contohnya, resisten terhadap amikasin, golongan aminoglycoside, resisten terhadap ceftazidin, golongan cephalosporin, resisten terhadap levofloxacin, golongan quinolone. Bila si kuman tersebut resisten terhadap ketiga obat tersebut, maka dia disebut dengan MDR atau multiple drug resistant. Nah, kalau kita lihat angka kejadian mikrobial resisten ini sangat tinggi. Kita perkirakan saat ini adalah 700.000, tapi diperkirakan nanti 2050 itu 10 juta, akan lebih tinggi dibandingkan dengan kanker, kolera, diabetes, ataupun campak, ataupun juga tetanus yang saat ini misalnya sejumlah 60.000. Kapan kita mencurigai seseorang itu diperkirakan mendapatkan kuman-kuman MDR? Kalau sebelumnya dia sudah pernah mendapatkan antibiotik di dalam 3 bulan terakhir, atau orang itu mengalami sepsis akibat ventilator associated pneumonia-nya, dia juga mendapatkan bisa mengalami ARDS ataupun mendapatkan akut renal replacement therapy. Nah, jadi kalau kita lihat kunci utamanya adalah penggunaan antibiotik di dalam 3 bulan terakhir merupakan pintu masuk kita untuk menduga ini adalah suatu MDR patogen atau bukan. Apa yang terjadi kalau terjadi MDR ini? Tentu yang pertama akan terjadi peningkatan kematian, kegagalan terapi, peningkatan biaya. Kita tahu bahwa antibiotik mahal, penggunaan yang lama rumah sakit length of stay yang panjang. Inilah yang kita takutkan kalau terjadi suatu MDR ataupun resisten terhadap antimikrobial. Nah, kalau kita bandingkan contoh pada grafik ini, bagaimana orang yang mengalami resisten terhadap ISBL dan yang tidak resisten, maka angka kematian pada orang-orang yang resisten terhadap spektrum metal extended spektrum beta-laktamase itu angka kematiannya 1,85 kali lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok-kelompok yang masih sensitif terhadap beta-laktam ini. Jadi ini adalah hal yang khawatirkan kita kalau berhadapan dengan kuman-kuman yang MDR. Kita lihat juga di sini bahwa lebih kurang di situ penelitian menyatakan 31.000 lebih pasien terdapat multiple drug resistant organisme, di mana 7% pasien itu mengalami kematian, suatu angka yang juga cukup tinggi. Apalagi kalau di ruang ICU ini bisa mencapai angkanya sampai 50%. Nah, ini adalah suatu meta-analitik dari beberapa penelitian yang memperlihatkan bahwa kalau kita tidak tepat, inappropriate, memberikan terapi empirik di awal, apa yang terjadi? Akan terjadi peningkatan angka kematian 12%. Akan terjadi peningkatan length of stay sebanyak 5,2 hari. Dan akan terjadi suatu peningkatan biaya yang signifikan. Jadi di dalam memberikan suatu antibiotik, ada prinsipnya yang kita sebut dengan stewardship. Apa itu? Kita harus memastikan diagnosis kita tepat,
Kemudian terapinya apakah dimulai dengan empirik? Kapan kita menggunakan? Bagaimana rutenya? Berapa lama kita diberikan? Satu obat atau kombinasi beberapa obat? Kita juga harus memperhitungkan biayanya. Apa yang harus kita nilai? Kalau terjadi suatu kemajuan atau terjadi suatu perburukan, bagaimana kita memodifikasi? Dan kita juga harus mempertimbangkan faktor host, apakah seorang ini punya sakit atau tidak. Dan juga kita harus melakukan kultur dan resisten. Bagaimana dosis dan frekuensinya. Jadi banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang harus kita alamatkan terhadap penggunaan antibiotik tersebut. Nah, bagaimana kalau HAP? Maka tentu kalau kita berhadapan dengan pasien pneumonia, kita harus mengambil sampel kultur, dilakukan kultur. Dari mana? Dari saluran napas bawah dan panel-panel yang lain. Begitu kita ambil, tidak menunggu hasil, terapi segera dimulai. Itulah yang kita sebut dengan terapi empirik. Kita bisa merubahnya setelah ada hasil keesokan harinya. Bagaimana? Apakah keluar hasil misalnya prokalsitoninnya, apakah keluar pengecatan gramnya. Dan pada hari ketiga harusnya kita sudah bisa melakukan penilaian klinis kita dan bagaimana hasil kulturnya. Kalau klinisnya baik, kulturnya negatif, maka kita segera mempertimbangkan untuk menyetop antibiotik. Kemudian kalau dia kulturnya positif, kemudian memang terjadi suatu perbaikan, maka kita akan memikirkan deeskalasi, penurunan penggunaan antibiotik, baik dosis maupun jenis antibiotiknya. Nah, bagaimana kalau seandainya tidak terjadi perbaikan? Kalau keluar hasil kultur, maka kita akan menyesuaikan antibiotik kita dengan kultur yang tersedia. Seandainya kulturnya negatif, maka kita harus mempertimbangkan hal-hal yang lain. Apakah diagnosis kita sudah salah, sudah betul atau salah, sehingga kita harus melakukan reassessment kembali. Nah, ini adalah terapi antibiotik empirik untuk hospital acquired pneumonia, untuk yang bukan PAP. Jadi kalau kita lihat, ini bisa diberikan satu antibiotik atau 2 antibiotik atau 3 antibiotik. Kapan kita memberikan 3 antibiotik? Kalau kita mencurigai sangat tinggi angka kematian akibat dalam 90 hari terakhir, maka kita boleh memberikan apakah dia cephalosporin, misalnya cefepime atau ceftazidime, dikombinasikan dengan vancomycin dan bisa dikombinasikan dengan linezolid. Nah, bagaimana dengan PAP? Jadi kalau kita lihat PAP, kita terutama misalnya gram negatif antibiotik dengan anti-pseudomonas activity, maka kita boleh memberikan fluoroquinolone atau aminoglycoside atau polymyxin. Tapi kalau cukup gram negatif, kita boleh memberikan carbapenem, misalnya di sini pada grafik ini. Nah, ini adalah kuman-kuman yang menjadi prioritas nomor 1 yang sangat berisiko untuk sangat sulit dihadapi dengan terapi antibiotik. Kriteria high priority dari WHO. Apa itu? Acinetobacter baumannii, carbapenem resisten. Apa itu? Pseudomonas aeruginosa, carbapenem resisten. Apalagi yang lain? Enterobacteriase, carbapenem resisten, atau extended spectrum beta lactamase. Ini adalah kuman-kuman yang sangat sulit untuk kita hadapi dengan terapi antibiotik. Nah, teman-teman sejawat sekalian, kita tahu bahwa obat-obat golongan beta-lactam itu adalah ciri khasnya adalah adanya suatu cincin beta-lactam. Inilah yang menyamakan kelompok ini disebut dengan beta-lactam. Nah, kalau pada kuman-kuman MDR, cincin yang utuh ini dipecah, dihidrolisis oleh beta-lactamase, sehingga dia tidak utuh lagi. Apa yang terjadi? Dia tidak bisa bekerja dengan baik. Nah, untuk memecah ini ada 2 kelompok yang bisa memecah ini, enzim yang menghidrolisis ini. Adalah serin ataupun metaloproteinase. 3 kelompok itu di 3 kelompok kuman yang resisten itu dikerjakan oleh di serin yang berfungsi, yang satu adalah metaloproteinase. Kalau kita lihat gambaran berikutnya apa yang terjadi, bahwa ada beberapa beta-lactamase inhibitor yang menghambat kerja dari pemecahan enzim beta-lactamase. Yang dulu kita kenal adalah asam clavulanik, ada tazobactam, ada surbactam, dan ini ada generasi baru yang disebut dengan apibactam. Apa perbedaan apibactam dengan bactam-bactam yang lain? Dia ini bukan golongan yang non beta-lactam ini, tapi dia adalah golongan diazabisikloaktan. Apa yang terjadi karena golongan ini
maka dia sifatnya adalah reversible. Sementara kalau 3 kelompok ini, kalau dia sudah bekerja tidak bisa kembali lagi, alias irreversible. Nah, kalau kita lihat tadi bahwa beta laktamase ini dipecah, dirusak, merusak obat-obat tersebut melalui 2 jalur, melalui enzim serin dan enzim metalo. Nah, pada apibactam dia berpengaruh terhadap kelas A, kelas C, dan juga kelas B, kecuali kelas D yang tidak berpengaruh oleh apibactam ini. Teman-teman sekalian, jadi kalau kita lihat di gambar grafik ini, maka apibactam ini sangat bekerja baik pada kelas A ataupun kelas C dan kelas D, berbeda dengan clavulanic acid ataupun tazobactam ataupun surbactam. Nah, pada grafik yang berikutnya ini kita bisa melihat beberapa penelitian yang terkait dengan penggunaan ceftazidime apibactam ini, yang semuanya ini sudah masuk fase 3 clinical trial. Ada penelitian yang namanya RECLAIM, RECAPTURE, REPRISE ataupun REPROVE. Jadi RECLAIM ini untuk meneliti penggunaan ceftazidime apibactam terhadap intraabdominal infection. Sementara RECAPTURE ini untuk meneliti penggunaan apibactam ceftazidime pada urinary tract infection. REPRISE itu untuk yang sudah khas ceftazidime resistant, dan REPROVE ini adalah pada ventilator associated pneumonia. Nah, kami akan khusus saja kepada REPROVE study ini. Jadi REPROVE ini adalah penelitian fase 3 yang pertama secara random untuk melihatkan bahwa kombinasi ceftazidime apibactam itu tidak kalah dengan pemakaian carbapenem untuk mengobati bakteri patogen yang gram negatif. Kalau kita lihat di sini bahwa REPROVE study ini membagi 2 kelompok pasien-pasien HAP ataupun PAP. Satu kelompok diberikan ceftazidime apibactam, satu kelompok diberikan meropenem. Kemudian diikutin, di akhirnya dinilai test of cure-nya, hasil pengobatannya, dan pada akhir pengobatan di hari 32 akan dinilai dengan endpoint-nya adalah proporsi jumlah pasien dengan kesembuhan klinik ataupun pasien dengan dengan perbaikan daripada bakteriologisnya. Kalau kita lihat apa hasilnya, pasien ini pada 2 kelompok, ada 409 pada kelompok yang diberikan ceftazidime apibactam dan ada 408 pasien yang diberikan meropenem. Tetapi yang bisa menyelesaikan penelitiannya 355 pada pasien yang diberikan ceftazidime apibactam dan 363 pasien yang diberikan meropenem. Apa hasilnya? Kalau kita lihat standar dasarnya hampir tidak terjadi perbedaan jumlah pasien, jumlah kuman, jenis kuman pada masing-masing kelompok ini. Kalau kita lihat jumlah gram negatif patogen pada kedua kelompok cukup tinggi. Pada kelompok ceftazidime apibactam ada sebesar 46,2% yang mempunyai kuman gram negatif, sementara pada kelompok yang diberikan meropenem ada 43,5% pasien yang masih sensitif terhadap gram, yang bukan sensitif, artinya yang mempunyai penyebabnya adalah kuman gram negatif. Nah, kalau kita lihat setelah evaluasi terakhir, kita lihat yang kelompok merah atau orange itu adalah kelompok yang diberikan ceftazidime apibactam, sementara kelompok yang hijau ini adalah kelompok yang diberikan meropenem. Ternyata kombinasi ceftazidime apibactam tidak lebih inferior dibandingkan dengan kelompok yang diberikan meropenem infus. Kita juga melihat bahwa pasien-pasien juga tidak berbeda, baik kesembuhan secara klinis maupun kesembuhan terhadap bakteriologisnya, baik kelompok yang diberikan ceftazidime apibactam maupun kelompok yang diberikan meropenem. Nah, kita juga melihat sama saja ini bagaimana keamanannya. Kita melihat bahwa keamanan daripada ceftazidime apibactam ini konsisten dengan pengamatan-pengamatan sebelumnya, bahwa dia sama amannya dengan pemberian ceftazidime tunggal dibandingkan juga sama dengan kalau diberikan kombinasi dengan apibactam. Kita lihat ini adalah efek sampingnya, tidak berbeda banyak antara ceftazidime dan apibactam.
teman-teman sejawat sekalian, jadi reprop study ini adalah penelitian fase 3 yang menggunakan ceftazidime avibactam pada pasien-pasien hospital acquired pneumonia dewasa juga yang mencakup ventilator associated pneumonia. Dan reprop data menunjukkan bahwa keamanan kemudian efikasi dari kombinasi ceftazidime dan avibactam pada pengobatan HAP dan termasuk PAP ini sangat baik. Reprop menunjukkan bahwa kombinasi avibactam dan ceftazidime tidak lebih inferior dibandingkan dengan pemberian meropenem. Dan reprop menunjukkan bahwa peranan daripada ceftazidime avibactam sebagai alternatif pengobatan HAP yang disebabkan oleh gram negatif selain daripada carbapenem. Dan terakhir, penemuan fase 3 trial ini konsisten baik pada pasien dengan infeksi intra-abdominal infection ataupun urinary tract infection juga menunjukkan bahwa ceftazidime tidak lebih inferior dibandingkan dengan ceftazidime dan avibactam tidak lebih inferior dibandingkan dengan carbapenem. Demikianlah, terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta simposium sekalian, tadi telah disampaikan materi oleh Dr. Zen Ahmad. Maka untuk selanjutnya kita akan masuk ke materi ketiga yang terakhir akan disampaikan oleh Dr. Suyata, spesialis penyakit dalam, konsultan gastroenterohepatologi, dengan judul What Will We Choose for the First Line Drugs in Chronic Hepatitis B. Saya akan bacakan kurikulum vitae beliau. Dr. Suyata, spesialis penyakit dalam, konsultan gastroenterohepatologi, tempat tanggal lahir Simo 10 Maret 1963, jabatan staf divisi gastroenterohepatologi, Departemen Penyakit Dalam Eka Unsri Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang, riwayat pendidikan S1, dokter umum di FK Unsri tamat 1989, spesialis penyakit dalam tamat 2000 di FK Unsri juga, dan konsultan gastroenterohepatologi di FK Unsri tamat tahun 2008. Demikianlah kurikulum vitae yang akan kami sampaikan. Untuk selanjutnya kami persilahkan kepada Dr. Suyata untuk menyampaikan materinya dengan judul What Will You Choose for the First Line Drugs in Chronic Hepatitis B. Kepada Dr. Suyata kami persilahkan. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Harun selaku moderator, kemudian tak lupa panitia, kemudian juga pihak sponsor, dan kalau tadi Dr. Zen menggebu-gebu gitu biar nggak ngantuk, mudah-mudahan masih peserta masih full gitu ya. Mungkin saya agak slow dikit gitu ya. Jadi mudah-mudahan tidak bosan mengenai hepatitis B ini. Poinnya pada acara ini adalah sebenarnya bagaimana kita memilih obat gitu ya.
Jadi sebenarnya seperti apa sih hepatitis B saat ini ya? Jadi sampai saat ini sebenarnya hepatitis B masih menjadi masalah ya, baik dunia maupun kita sendiri. Itu berapa juta, itu kira-kira 257 juta ya. Kemudian di Asia Tenggara ini kira-kira ya, Southeast Asia itu 39 juta gitu terkena, minimal terkontaminasi atau terpapar hepatitis B. Sementara di kita kira-kira itu 7,1. Ini sekedar mereview ulang ya, dan mungkin udah berulang kali mendengar ini ya. Sebenarnya kenapa sih tetap menjadi masalah ini, dan bagaimana itu menyikapi terhadap masalah hepatitis B ini ya. WHO itu untuk kedepannya itu menganjurkan bahwa gimana kita meningkatkan vaksinasi, kemudian pencegahan penularan dari ibu ke anak, kemudian ada lagi yang ketiga yaitu safety dalam pendonor darah maupun penyuntikan, kemudian menurunkan efek buruk dari infeksi hepatitis B ini, kemudian yang terakhir adalah test and treatment. Diharapkan nanti 2030 ini 80% dari hepatitis B ini bisa tertangani ya. Dan sampai saat ini untuk pengobatan ini baru sekitar 16,7% ya. Dan yang menjadi masalah di mana-mana kayaknya tetap saja biasanya kita ketemu pasien dalam kondisi yang sudah lanjut sehingga kita tidak bisa lakukan apapun gitu ya. Jadi kira-kira seperti itu masalahnya saat ini. Kemudian gimana sih tata laksananya? Ini sekedar mengingatkan, kita tahu bahwa hepatitis B endingnya itu tetap saja nanti menjadi sirosis ya, cancer, dan akhirnya meninggal. Jadi tujuannya apa? Tujuannya tentu menghilangkan hepatitis B ya, kemudian mencegah progresivitas penyakit, mencegah penularan ya, penularan atau transmisi virus, kemudian pencegahan terhadap sirosis dan karsinoma hepatoseluler. Kemudian tujuan tadi ini kira-kira sama ya dengan yang tadi, yang tabel tadi ya. Itu ada goal untuk virusnya, biokimia, kemudian fungsi, dan tentu idealnya ini mestinya itu HBsAg-nya itu menghilang, kemudian HBB-DNA tidak terdeteksi, dan tentu diikuti dengan perbaikan fungsi biokimia, misalnya ALT, SGOT, SGPT ya, ALT. Kemudian yang terakhir tentu fungsinya juga akan membaik kembali. Jadi yang paling ideal tentu bisa konversi yang HBsAg-nya negatif, positif jadi negatif, kemudian HBBDN-nya tidak terdeteksi, sehingga semuanya akan kembali ke fungsi normal. Terus kapankah kita mulai pengobatan? Jadi secara umum kita nanti akan ketemu HBsAg yang positif, kita temukan di lapangan, kemudian ada yang negatif ya. Kita mulai pengobatan tentu harus berdasarkan pemeriksaan lanjutannya ya, apakah ada simptom atau tidak. Kemudian kita tentukan apa pasien ini dalam kondisi kronis, infeksi kronis ya. Dan infeksi kronis ini yang berlanjut, yang aktif, itu penandanya tentu adalah nanti ada ALT ya, atau SGPT, kemudian penanda fibrosis atau inflamasi, kemudian kita periksa HB antigen, kemudian periksa jumlah virusnya. Dan kalau kita tentukan setelah kita pemeriksaan ini semuanya lengkap dan kita kesimpulkan adalah suatu kondisi aktif, tentu kita mulai dengan pengobatan. Ada satu sisi nanti dengan pemeriksaan anti HBsAg negatif tetapi anti HBsnya positif, dan dalam kondisi ini kita tidak lakukan pengobatan, tapi kita harus hati-hati dan monitoring kemungkinan terjadi reaktivasi. Apa yang kita perlu, ini slide-nya kok salah ya, itu heart condition itu belum dibeneri ya. Maksudnya itu liver condition ini. Jadi ada kesalahan slide, itu liver kondisi, artinya sebelum kita terapi yang harus kita evaluasi kondisi hatinya, ALT, GGT, alkalin kita periksa semua ya. Kalau perlu kita liver ultrasonografi,
kemudian kita juga harus periksa kondisi komorbid, apakah ada TBC, HIV, kemudian ada penyakit autoimun yang lain atau peminum alkohol. Dan indikasi terapinya adalah kita periksa HBB-DNA, LT, kemudian idealnya kita lakukan biopsi, tapi untuk saat ini kita udah ada pengganti, bukan biopsi, bisa dengan FibroScan atau skor APRI atau FIB4 gitu ya. Oke, jadi evaluasi untuk mulai terapi ini kita bisa, kalau di lapangan yang tidak ada alat FibroScan, kita bisa menggunakan rumus ini FIB4 atau dengan APRI. Jadi bisa dilakukan untuk pengobatan ini cukup di daerah, tidak harus tergantung dengan FibroScan atau biopsi. Rumusnya ini gampang didapat ya. Jadi kalau kita setarakan ini kira-kira antara TE ini maksudnya transelastografi ya, itu ada FibroScan. Kalau dinilai 7, ini kira-kira sudah fibrosis, dan biasanya ini F1 ya. Kita mulai pengobatan startnya di sini ya. Kemudian kalau yang severe itu cirrhosis itu 12,5 ya. Nah, ini kita lihat kalau APRI ini kita 1,5 ya. Ini kita lakukan F2 kira-kira ya. Kalau di FibroScan ya kira-kira 7. Jadi kalau di lapangan kita bisa nilai dengan rumus tadi, kalau ketemu 1,05 berarti kita bisa lakukan terapi. Ya, kalau di FIB4 dengan rumus itu kira-kira setaranya tuh 3,25, berarti ini terjadi inflamasi dan sudah merupakan indikasi untuk terapi. Sampai saat ini sebenarnya banyak guideline baik EASL, AASLD, WHO, tapi di kita Indonesia ada guideline tersendiri. Sebenarnya guideline ini disesuaikan dengan kondisi di kita ya. Kalau di luar kita baca nanti guideline ini pengobatan yang saat ini dengan nukleoside ini biasanya long life, tapi di kita ada pembatasan-pembatasan sesuai dengan kondisi pasiennya. Jadi nanti kita bagi bahwa hepatitis B ini yang kronik ada yang HB antigen positif, ada yang HB antigen negatif. Kalau yang positif kita batasnya, kalau kita slide ini, yang kapan kita mulai terapi, terutama adalah kondisi di mana HBB-DNA-nya 10⁴ ya, dan harus dilakukan pemeriksaan FibroScan atau yang setara yang tadi FIB4 boleh, APRI boleh ya. Kalau terjadi inflamasi gradasinya F2, ini baru kita lakukan start terapi. Tapi kalau ALT-nya normal, kemudian petanda inflamasinya masih rendah, kita bisa masih menunggu dan evaluasi tiap 3 bulan ya. Jadi kira-kira ini yang paling penting ya. Penandanya adalah HBB-DNA, kemudian dengan FibroScan atau penanda fibrosis ya. Kemudian selanjutnya adalah bahwa pada kondisi HBe antigen negatif. Kalau HBe negatif, yang penting di sini adalah jumlah virusnya ya. Kalau yang negatif, jumlah virusnya ini lebih rendah, kita pakai cut off-nya 10⁻³ ya. Ya, kalau yang negatif 10⁻³ dengan catatan bahwa tetap saja nanti jumlah FibroScan-nya atau skor APRI-nya menunjukkan suatu inflamasi grade 2 metavir. Sama juga yang dengan yang HB antigen positif tadi, kalau seandainya tidak memenuhi syarat, kita lakukan observasi per 3 bulan. Jadi kita harus selalu pemeriksaan HBB-DNA, kemudian ALT yang meningkat minimal 2 kali lipat, kemudian ada petanda inflamasi, gradasinya F2 atau lebih. Kalau masih F0 atau 1, F0 itu sehat, kita bisa tunggu ya. Gimana dengan cirrhosis? Cirrhosis lebih simpel, kita bagi ini apakah decompensated atau compensated. Kalau decompensated, HBsAg positif, kita nggak usah mengukur apakah itu HBB-DNA berapa, SGOT berapa, langsung kita terapi. Berbeda dengan compensated, kita harus ukur jumlah virusnya minimal di atas 10⁻³, kemudian ALT-nya juga harus ada kenaikan, dan kalau ada kenaikan baru kita terapi. Kemudian pada kondisi reaktivasi ini misalnya pada kronik ya, anteng, kemudian tiba-tiba muncul kuning, dan ini nggak usah ngitung HBB-DNA atau FibroScan dan lain, langsung kita terapi. Jadi
kita tahu bahwa obat ini banyak, nukleoside ini banyak ya jenisnya. Nah, sekarang gimana kita milih obat ini? Di mana-mana ini konsensus bahwa kita sepakat bahwa untuk terapi utama atau first line itu di sini masih tercantum interferon ya. Tapi sebenarnya pada kenyataannya di lapangan interferon ini sudah tidak dianjurkan lagi, kecuali pada usia-usia muda ini masih boleh ya, di bawah usia 30 tahun ini biasanya dengan kesepakatan pasien masih boleh, karena efek sampingnya dan pengelolaannya agak sulit. Tetapi untuk oral first line-nya adalah tenofovir dengan entecavir. Tenofovir ini dua diprofoksil fumarat dengan olafenamid ya, ada dua jenis ya. Sebenarnya ini yang tenofovir olafenamid ini dengan teknologi sehingga mereka bisa dimetabolisme di hati, konon diklaim bisa digunakan pada kasus dengan gangguan ginjal. Jadi teknologi bedanya di situ antara diprofoksil fumarat dengan olafenamid. Ini nanti di sini namanya TDF, ini TAF gitu singkatannya. Jadi keuntungan, walaupun interferon ini masih boleh dipakai, dan kerugiannya terus terang ini untuk interferon ini lebih ting,gi serokonversi HbSAg-nya, dengan waktunya hanya setahun ya. Hanya saja ini pemberiannya lewat injeksi dan efek sampingnya cukup banyak, sehingga kadang-kadang pasien kurang bisa toleransi dengan efek samping. Kalau nukleoside ini oral, jadi efek sampingnya cukup sedikit, pasien lebih enjoy makannya. Kemudian hanya saja ini jangka panjang ya, jangka panjang dan kadang-kadang mungkin seumur hidup gitu. Jadi kenapa harus dipilih yang ini antara tiga ini, entecavir yang untuk nukleoside ini, TDF tadi yang diprofoksil tadi, ini olafenamid, ini sama-sama tenofovir, yang dua ini lebih dipilih karena high resistant barrier, artinya kalau kita berikan pada pasien dengan hepatitis B, kemungkinan untuk resisten itu kecil, sementara golongan yang lamivudin, ADV itu kemungkinan resisten tinggi, sehingga tiga ini dipilih. Kemudian kalau kita bandingkan dari yang tiga first line tadi, ini ada persamaan, ada perbedaan ya antara entecavir dan tenofovir. Jadi kalau renal safety-nya ini entecavir dengan tenofovir yang TAF, singkatan TAF ini lebih bagus ya. Kemudian untuk ke efek tulang yang olafenamid yang singkatannya TAF ini juga lebih bagus. Kemudian untuk ke tulang ini kayaknya antara tenofovir yang biasa dengan yang teknologi yang olafenamid tadi relatif sama ya, lebih bagus. Justru di sini entecavir kelemahannya pada kondisi bukan tulang, maksudnya HCC, menurunkan HCC ini cukup tinggi ya. Jadi untuk hepatitis B kronik ini tetap saja kita pilih dengan golongan nukleoside, dan first line-nya adalah entecavir, tenofovir ya. Kemudian pada yang HbA negatif kita lihat di sini bahwa ini diperbandingkan dengan interferon, nukleoside tetap lebih unggul ya. Di sini tetap lebih unggul entecavir dan tenofovir. Kemudian di sini kalau kita bandingkan dengan interferon ini memang lebih pendek ya, lebih pendek. Hanya saja efek samping tadi sehingga orang cenderung meninggalkan dan berganti dengan oral nukleoside. Nah, kalau kita lihat di sini, penelitian di sini selama pemberian 5 tahun pada golongan tenofovir, ini ternyata resistensi ini 0 ya dibanding dengan golongan lain ya. Kemudian sama ini rata-rata mau seluruh PPHI, ESL, ASD menganjurkan first line-nya adalah tenofovir maupun entecavir. Nah, untuk seleksi kita harus lihat bahwa mengenai umur, kelainan tulang, ginjal untuk pemberian ini, seleksi pemilihan obat. Dan kalau kita lihat di tabel ini bahwa lebih mudah kalau kita lihat tenofovir ini bisa untuk ibu hamil,
hanya saja hati-hati pada kondisi gangguan ginjal ya. Tenofovir ini untuk ibu hamil bisa ya, hanya saja untuk terbatas pada gangguan ginjal yang kreatin clearnya kurang dari 50. Kemudian pada kondisi yang resisten, ternyata pemberian tenofovir ini tidak menimbulkan resisten ulang ya. Jadi dibanding dengan pemberian entecavir, pada kasus dengan lamivudin yang resisten diberikan entecavir ternyata muncul resistensi 50% setelah 5 tahun. Pada tenofovir ternyata tidak. Efikasi sebenarnya kalau kita lihat ketiganya ini hampir sama ya. Ini diperbandingkan interferon dengan nukleoside, tapi secara umum bahwa first line antara tenofovir entecavir ini lebih relatif sama. Kemudian ini penelitian setelah 5 tahun ya, pasien dengan pemberian nukleoside. Di sini kita lihat bahwa HbA antigen negatifnya hampir sama 4%, HbSAg-nya loss ya. Kemudian keamanan efek samping setelah pemberian 5 tahun tenofovir juga bagus, relatif tidak ada yang menghentikan pengobatan, kemudian tidak ada resisten ya. Dan sebagai summary, ini adalah open label pada kasus-kasus dengan penelitian ya, dengan osteoporosis, ginjal ringan. Ternyata juga dari 585 pasien yang dilakukan penelitian, penghentian pengobatannya cuma 13 orang ya, jadi relatif aman. Dan untuk keamanan ginjal memang yang jenis baru yang alenamat tadi lebih dipilih dibanding yang tenofovir yang lama. Mohon maaf. Jadi untuk kondisi pasien HIV ternyata tenofovir ini jadi pilihan ya. Sementara yang lain tidak, kalau ada komorbid HIV ya. Kemudian pada kronik hepatitis B ya. Nah, ini tadi saya sudah katakan bahwa untuk kondisi hamil ini yang paling direkomend ya. Hamil ini dalam arti pengertian pasien dengan hepatitis B yang sedang sakit maupun untuk profilaksis ibu yang mau melahirkan untuk mencegah penularan ke bayi. Jadi ini yang saya katakan tadi bahwa untuk pencegahan ibu ke anak pada saat hamil, tenofovir menjadi rekomendasi yang utama ya. Kemudian pada kasus dengan gangguan ginjal, kemudian ini dievaluasi gimana gangguan tulangnya, ternyata pada kasus sirosis ini cukup baik ya. Oke. Kemudian ini entecavir dengan tenofovir pada kasus dengan gangguan ginjal ini ternyata pasien dengan hepatitis B yang tenofovir dengan entecavir ini relatif sama ya hasilnya. Kemudian ini pada kasus dengan akut renal failure ya, dan yang ini adalah pada kasus dengan sirosis ya. Kita tahu sirosis ini tadi diberikan langsung terapi dan survival rate-nya itu pada kasus dengan pemberian tenofovir jauh lebih bagus dibandingkan entecavir. Jadi untuk pencegahan reaktivasi ini biasanya pada kasus immunocompromised ya, ternyata tidak didapatkan reaktivasi pada pasien HbSAg positif sebelum misalnya pada kemoterapi, dan kita terapi dulu dengan tenofovir ternyata tidak terjadi reaktivasi. Jadi apa yang kita dapat dari sini, pemeriksaan, karena kita masih jadi masalah hepatitis B ini, jadi pemeriksaan laboratorium kemudian terapi itu sangat penting. Monitoring selama terapi itu harus dilakukan terus menerus. Kemudian pemilihan terapi ini tergantung sesuai dengan individu komorbid ya. Kemudian hati-hati untuk mengubah tenofovir ke ini yang jenis yang baru, karena menyebabkan gangguan fungsi jantung dan obesitas. Yaitu ini ada yang tenofovir TDF
ketat ini ya. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan dan saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta simposium sekalian, tibalah waktunya kita melanjutkan ke diskusi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para peserta simposium sekalian yang masuk melalui chat kepada panitia. Untuk pertama kita akan bacakan pertanyaan yang ditujukan kepada Dr. Mediarti. Pertanyaan dari Dr. Vivi yang bertanya, pada pasien dengan febrile neutropenia yang disebabkan oleh kemoterapi, apakah ada tepat untuk pemberian antifungal sebagai profilaksis? Mohon penjelasannya, dokter. Terima kasih. Langsung ya. Silakan dijawab. Terima kasih, Dr. Harun. Terima kasih, Dr. Vivi, pertanyaannya. Jadi kalau sudah febrile neutropenia, kita memberikannya bukan sebagai profilaksis, tapi sebagai terapeutik ya, sebagai terapeutik. Ya. Kemudian, yang langsung kedua ya. Iya. Ya, yang kedua, dia pada pengobatan jangka panjang aman dilakukan pengobatan jangka panjang obat-obatan pilihan utama yang akan menjadi first line. Oh ya, jadi dari guideline saya tadi kan
hampir semuanya itu sebenarnya masih ada tempat fluconazole ya, masih tempat azol. Tadi ada fluconazole atau voriconazole yang sponsor kita siang ini. Tetapi obat-obat azol itu lebih menyebabkan gangguan gastrointestinal dan nefrotoksik serta hepatotoksik dibandingkan dengan golongan ekinokandin. Jadi makanya ekinokandin itu lebih diutamakan itu pemberiannya. Jadi untuk jangka panjang tetap ada efek sampingnya itu. Jadi efek sampingnya adalah nefrotoksik dengan hepatotoksik. Tapi untuk golongan ekinokandin itu sangat rendah kejadiannya. Itu golongan azol. Makanya first line biasanya kita ambil untuk ekinokandin. Ya. Baiklah, terima kasih Dr. Mediarti atas pertanyaan jawabannya. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikut. Mungkin bisa tampilkan. Ya, ini pertanyaannya ditujukan kepada Dr. Zain Ahmad. Ada 2 pertanyaan. Bagaimana terapi pilihan pada pasien yang mengalami pneumonia dengan kasus TB paru? Apakah bisa dikombinasikan dengan obat anti tuberkulosis? Kemudian pertanyaan selanjutnya, dalam penggunaan antibiotik yang resisten di daerah terpencil, maka pilihan antibiotiknya sangat sedikit sekali, seperti golongan cephalosporin generasi ketiga. Apakah ini efektif atau dibutuhkan modifikasi antibiotik agar meningkatkan nilai efektivitas antibiotik? Silakan Dr. Zain. Ya, makasih Dr. Harun. Jadi yang pertama, kalau ada pasien TB, kemudian dia terkena juga pneumonia, kan selama ini sering kita pakai terminologinya itu TB dengan infeksi sekunder gitu ya. Padahal itu maksudnya adalah pneumonia. Nah, tata laksana pneumonia pada orang TB dan orang bukan TB ya sama saja. Jadi masih tetap terapinya empirik berdasarkan pola kuman yang ada di suatu daerah. Jadi pilihan antibiotiknya sampai sejauh ini masih sama dan tentu boleh dikombinasikan. Baik, terima kasih Dr. Zain atas jawabannya. Selanjutnya kita akan membacakan pertanyaan yang ditujukan kepada Dr. Suyata. Pertanyaannya adalah, kapan penggunaan terapi antivirus dan imunomodulator dapat dilakukan atau diberikan pada pasien sirosis hepatis? Kemudian bagaimana efek samping dari penggunaan obat-obatan antivirus atau imunomodulator jika digunakan pada pasien jangka panjang? Silakan Dr. Suyata. Terima kasih Dr. Harun. Imunomodulator di sini dimasukkan mungkin interferon kali ya. Interferon ini kalau saat ini mungkin udah relatif ditinggalkan, hanya diindikasikan pada pasien yang muda di bawah 35 tahun, tapi maksimal 1 tahun gitu ya. Dan efek samping imunomodulator ini sangat buat kepala kita pusing ya, anemi, kadang-kadang psikosis, depresi, ya banyak sekali ya. Terus terang ngurusin pemberian obat imunomodulator ini kita jadi stres gitu ya. Jadi untuk saat ini dianjurkan hanya pada pasien-pasien hepatitis B kronik yang muda. Dan pada kasus sirosis itu kontraindikasi dan tidak dianjurkan. Kemudian pada pemberian yang nukleoside ini ya, ini efek samping. Yang nukleoside ini relatif efek sampingnya sih nggak ada ya. Selama ini saya memakai obat-obat itu ada yang sampai 7 sampai 8 tahun aman-aman aja, nggak ada keluhan apapun ya. Jadi relatif enak untuk pasien untuk yang nukleoside. Tapi kalau imunomodulator interferon, terus terang saya udah sampai saat ini udah mungkin di mana aja udah mulai meninggalkan untuk pemberian imunomodulator ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, Dr. Harun. Terima kasih. Baiklah, terima kasih atas jawabannya dari para pembicara, para hadirin peserta simposium sekalian. Pada simposium ke-13 ini telah terjawab semua pertanyaan dan waktu kita telah mencapai akhir dari simposium ke-13 ini. Kami ucapkan terima kasih pada Dr. Mediarti, Dr. Zain, dan Dr. Suyata atas kehadirannya dan pemberian waktunya untuk materi yang berharga bagi kita semua. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya selaku moderator mengakhiri simposium ke-13 ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga acara ini bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada para pembicara dan moderator yang telah atas materi yang telah disampaikan pada simposium ke-13 kali ini. Dengan berakhirnya sesi diskusi pada simposium ke-13, maka berakhirlah pula seluruh rangkaian acara Temu Ilmiah Penyakit Dalam 2001. Kami mengucapkan terima kasih juga kepada para sponsor dan juga para peserta yang telah berpartisipasi pada acara ini. Selanjutnya, kepada Dr. Harun Hudari, spesialis penyakit dalam, konsultan penyakit tropik infeksi, sebagai ketua panitia yang akan menutup acara Temu Ilmiah Penyakit Dalam kali ini, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Laporan Ketua Panitia pada penutupan Temu Ilmiah Penyakit Dalam tahun 2021. Yang terhormat Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam PAPDI Cabang Sumatera Selatan. Yang kami hormati Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya, Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Muhammad Husin Palembang, para kepala bagian di lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan dan Kota Palembang, Ketua Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Sumatera Selatan dan Cabang Palembang, hadirin sekalian, para guru besar, tamu undangan, dan peserta simposium yang berbahagia. Puji syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas berkat dan rahmatnya jua pada hari ini kita dapat berkumpul kembali guna mengikuti penutupan Temu Ilmiah Penyakit Dalam tahun 2021. Temu Ilmiah Penyakit Dalam tahun ini mengusung topik Improving Internal Medicine Competency in Pandemic Era of COVID-19. Kami laporkan bahwa pada kegiatan Temu Ilmiah yang ke-23 tahun ini, Alhamdulillah telah terlaksana dengan baik dan lancar. Kegiatan ini insya Allah akan terus dilakukan rutin pada tahun selanjutnya sebagai ajang silaturahim dan diskusi serta menyebarluaskan ilmu terbaru dan terkini maupun masalah-masalah yang didapat serta pemecahannya di antara para klinisi. Pada Temu Ilmiah Penyakit Dalam tahun 2021 ini telah mengikuti kegiatan workshop online via Zoom yang berlangsung di Gedung Telkom Palembang pada tanggal 7 Oktober 2021, yaitu workshop elektrokardiografi yang diikuti 104 peserta, workshop manajemen nyeri 127 peserta, workshop nutrisi parenteral diikuti 118 peserta, dan workshop CML diikuti 80 peserta. Acara workshop kemarin diikuti total sebanyak 429 orang peserta yang terdiri dari dokter spesialis dan dokter umum baik dari dalam maupun luar wilayah Sumatera Selatan. Sedangkan pada simposium Temu Ilmiah yang terdiri dari 13 simposium yang diikuti oleh sekitar 586 orang peserta, yang terdiri dari dokter spesialis dan dokter umum baik dari dalam maupun luar wilayah Sumatera Selatan. Pada akhirnya kami ucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mendukung atas terselenggaranya acara ini, kepada para pembicara dan narasumber yang telah berkenan berpartisipasi pada Temu Ilmiah Penyakit Dalam kali ini, juga kepada para sponsor dan hingga yang membantu terlaksana acara ini. Dan tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada para peserta yang selalu senantiasa berpartisipasi pada Temu Ilmiah Penyakit Dalam tahun ini, serta para panitia yang telah bekerja keras untuk suksesnya acara ini.
Untuk selanjutnya kami memohon kesediaan kepada Ketua Papdi Sumatera Selatan untuk menutup pertemuan temu ilmiah penyakit dalam tahun 2021 ini, dan saya sampaikan semoga acara ini dapat berkah dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan mengucapkan alhamdulillah. Kami serahkan kepada Ketua Papdi Sumatera Selatan untuk menutup acara ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana atas berkat rahmat dan perkenannya pada sore ini kita bisa menyelesaikan rangkaian kegiatan Palembang Internal Medicine Scientific Meeting 2021 yang kita mulai sejak tanggal 7 Oktober dan sampai sore ini 10 Oktober. Banyak sekali topik-topik menarik yang sudah disampaikan oleh para panelis. Yang berikutnya kami ingin memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada teman sejawat dari seluruh pelosok, dari seluruh belahan Nusantara ini yang meluangkan waktunya selama 4 hari ini sampai ke sore ini untuk mengikuti perkembangan keterkinian ilmu-ilmu yang terkait di bidang penyakit dalam. Kami juga memberikan apresiasi kepada semua pihak, para sponsor, farmasi, Telkomsel yang juga telah memberikan kesempatan untuk berkontribusi untuk mengembangkan pemikiran pendidikan kedokteran di Indonesia umumnya dan khususnya di Sumatera Selatan ini. Mudah-mudahan untuk teman-teman sejawat sekalian, baik dokter umum maupun spesialis, memberikan manfaat yang sebaik-baiknya perkembangan ilmu ini. Kami dari pengurus Persatuan Ahli Penyakit Dalam Cabang Sumatera Selatan tetap berkomitmen untuk memberikan tambahan ilmu ini dengan pertemuan ilmiah tahunan ini. Mudah-mudahan di tahun mendatang kita tidak hanya bisa bersua melalui Zoom meeting atau webinar ini. Insya Allah badai COVID-19 ini cepat berlalu dan kita bisa bertemu secara luring di tempat yang layak, sekaligus kita bisa bersilaturahmi secara langsung. Terakhir kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya, sangat tinggi terhadap seluruh kru panitia yang berkorban waktu, perasaan dan kenyamanan demi suksesnya acara ini. Demikianlah, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah serangkaian acara Temu Ilmiah Penyakit Dalam tahun 2021. Kami beritahukan juga kepada seluruh peserta bahwa akan ada pembagian door prize untuk TIPD 2001 ini. Pemenang akan segera dihubungi oleh panitia. Sampai berjumpa di Temu Ilmiah Penyakit Dalam tahun berikutnya.
kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.